Yang tampil Scratch-nya atau Google Meet-nya? Oke, ini tampilan Scratch-nya ya anak-anak, bisa diakses dengan cara kita bisa mengetikkan Scratch. Yang ini scratchmeet.edu. Ini bisa kita buat dari klik buat atau kita bisa mulai membuat di sini. Nah, ini bisa dari sini atau dari sini sama aja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu pada buku kan ini ada banyak blok, ada blok untuk gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan untuk balok atau blok yang kita custom. Nah, untuk bahasanya bisa kita ganti di sini. Ini Bapak kenalkan toolsnya terlebih dahulu. Ini untuk ganti bahasa. Ini untuk bahasa Inggris. Nah, ini untuk tutorialnya bisa dilihat di sini. Lalu ini ada yang namanya sprite. Sprite ini seperti icon yang kita gunakan. Ya, gimana nak? Suara Bapak masih terdengar kan nak? Terdengar Pak. Oke. Masih. Di sini lalu ada di sini ada cost sprite. Halo. Tes ya nak. Suaranya sudah masuk kok nak. Oke, ini Bapak kita lanjutkan ya. Di sini ada scratch, ada sprite. Ini untuk memilih sprite. Lalu ini untuk paint. Halo. Ini untuk splash. Dengar suaraku nggak? Dengar nak dengar. Dengar dit. Mohon tenang dulu ya nak ya. Bapak jelaskan terlebih sebentar. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada untuk sprite itu, ini untuk memilih sprite yang ini. Sprite yang akan kita gunakan ini. Nah, ini bisa kita gerakan dengan cara klik kiri, kita klik kiri tahan, bisa kita gerakan. Nah, lalu ini ada Nah, ini ada sprite-nya. Ini bisa kita pilih. Nah, kita pilih sprite-nya di sini. Kita klik tadi cost sprite. Di sini kita bisa memilih. Kalau yang di buku kita disuruhnya apa anak-anak? Nah, kita yang gambar singa ya anak-anak ya. Kita memasukkan yang gambar singa. Berarti yang di animal ya anak-anak ya. Di animal kita cari gambar singa. Atau di pencet apa Pak? Ini diklik kiri aja nak, tulisan animalsnya. Atau cara masuknya dari cost sprite. Nah, cost sprite ini ada di sini kan ada menu, ada animals, tipe, fantasi. Ya, kita di animals. Kita cari gambar singanya. Ya, nak. Nah, atau bisa kita cari di search ini nak. Nah, ini ada search kan nak. Ini searchnya kita tulis lion. Nah, otomatis dia tampil. Kita klik. Saya tidak Pak. Gimana nak? Ada? Sudah klik cost sprite belum tadi nak? Cost sprite terus lalu ada dua cara untuk mencari sprite lionnya, itu di animals dan di search. Kalau di search kita tulis namanya lion, dia otomatis muncul. Atau kalau di animals kita cari satu-satu. Bisa punya alamat. Nah, ini lion. Nah,
cara menggunakannya, cara menampilkan layarnya, kita klik kiri 2 kali, nah, dia otomatis tampil. Oh, ini terlalu banyak. Nah, cara menghapusnya kursornya, mouse-nya ini kita arahkan ke tombol yang bergambar tong sampah ini ya anak-anak ya. Ini kita klik kiri 1 kali, nah, dia otomatis terhapus. Nah, untuk perintah nomor 3, jangan lupa sprite kucingnya dihapus dahulu ya, dengan cara klik box di sebelah kanan atas sprite. Nah, boxnya ini yang dimaksud itu namanya yang gambar seperti delete atau tong sampah ini ya anak-anak ya. Kita klik 1 kali, nah dia otomatis terhapus. Kalau ini di sini Bapak jelaskan, kalau yang dari HP dia nggak bisa bergeser karena akan muncul tampilnya separuh seperti ini ya anak ya, separuh. Nah, untuk menggesernya anak-anak klik pada headernya yang berwarna biru ini, digeser ke kiri atau ke kanan untuk menggesernya. Yang header warna biru ini bisa digeser. Kalau yang mau menggunakan HP, atau nanti mungkin Bapak tampilkan tutorialnya yang menggunakan HP. Lalu jika sudah, selanjutnya di buku itu kira-kira selanjutnya kita disuruh apa anak-anak? Poin nomor 4. Oke, benar, kita tambahkan balok perintah when bendera yang berlambang bendera diklik. Nah, when lambang bendera itu diklik, nah itu letaknya berada di balok apa anak-anak? Kalau yang berwarna kuning dia di balok event. Nah, dia ada di sini. Ada balok event. Lalu di sini kita menggunakannya, kita klik kiri, tahan, kita geser. Atau kalau pakai HP dia bisa ditekan, tahan, digeser, ditaruh di lembar yang sebelah sini. Bebas mau di sini, mau di sini. Bebas, yang penting di dalam kotak ini. Nah, ini ada batasnya kan anak-anak. Nah, ini ada batasnya. Ini taruh di sini. Lalu kita lanjut ke perintah nomor 5, yaitu tambahkan balok perintah forever pada tab kontrol seperti berikut. Oke. Di lembar kerja kita tambahkan yang namanya balok perintah forever yang terletak di tab kontrol atau di balok kontrol ini ya anak-anak ya. Nah, ini kita cari yang forever. Oh, ini kita masukkan dengan cara kita klik kiri tahan atau ditekan tahan, kita geser ke lembar kerja yang di sebelah kanannya. Lalu selanjutnya poin nomor 6 apa anak-anak? Sertakan pula balok perintah dasar seperti pertemuan sebelumnya. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, yang ini jadi perintahnya itu dia menambahkan move 10 step. Nah, itu terletak di Motion. Oke, benar, di motion. Nah, ini diletakkan di dalam balok perintah forever ya anak-anak ya. Nah, move 10 step ini digunakan untuk menggerakkan objek sprite dari sumbu X. Nah, ini kan move 10. Move 10 itu dalam artian sumbu X yang ini dia bergerak 10 kali. Kita bisa tesnya dengan cara ini Bapak pisahkan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Dengan cara kita klik kiri pada balok move step ini, kita klik. Nah, dia otomatis lihat di sini angkanya akan bertambah atau berkurang bernilai 10. Nah, ini berkurang 10 ya anak-anak ya. Dari 55 jadi 45. Nah, ini bergeraknya sesuai sumbu. Ada sumbu X yang bergerak dari kiri dan kanan. Lalu jika kita rotasi nanti dia akan bergerak sesuai sumbu Y dari atas ke bawah. Nah, ini sumbu Y dari atas ke bawah. Lalu di sini ada sumbu X itu dari kiri ke kanan. Ini kita coba, dia otomatis
akan bergerak sejumlah 10 X. X-nya akan bertambah 10. Oke, kita kembalikan lagi ke balok forever-nya. Lalu ditambahkan balok if on edge bounds. Maksudnya dalam artian jika dia sudah sprite ini jika sudah menyentuh batas ini, batas yang di pojok ini, dia akan otomatis akan balik arah. Seperti sama halnya jika dia sudah menyentuh batas yang sebelah kiri ini, dia akan membalik ke sisi kanan. Sekarang kita masukkan perintahnya. If X on bounds, kita taruh di atas balok move. Lalu kita tambahkan set rotation. Rotation style-nya itu dalam artian perputarannya, sprite-nya itu dia mau kemana. Nah, di sini dari kiri ke kanan ya anak-anak ya. Set rotation-nya dia dari kiri ke kanan. Nah, kita masukkan kembali. Kita taruh di atas if on edge. Lalu selanjutnya poin nomor 7 ya, gimana nak? Itu Pak, banyak yang mau masuk tapi belum di-admit Pak, tolong di-admit. Oh ya, sorry ya nak ya, terlalu fokus menerangkan jadinya itu. Oke, baik. Terima kasih sudah mengingatkan nak. Ya. Oke. Ya Pak. Ya. Baik, kita lanjut ya anak-anak ya. Pada poin nomor 7. Apa itu anak-anak? Kita akan menambahkan balok perintah next custom. Nah, next custom ini dalam artian dia berubah. Jadi next custom itu terletak di balok apa anak-anak? Look. Oke, benar. Kita tambahkan next custom. Kita taruh di atas set rotation. Nah, fungsinya next custom ini untuk apa anak-anak? Ini untuk merubah. Sorry, sebentar. Ini Bapak pisah terlebih dahulu. Wait. Oke, kita ambil yang satu lagi aja. Nah, next custom ini untuk merubah bentuk sprite-nya. Nah, dia akan berubah posisinya. Nah, ini posisi semulanya seperti ini ya anak-anak ya. Ketika kita pakai next custom, dia akan berubah bentuk. Nah, dia akan berubah bentuk seperti ini. Oke, Pak, paham ya, ada perbedaannya anak-anak ya. Nah, dia akan seperti seolah-olah dia berjalan ya anak-anak ya. Jika kita When click forever next custom move. Oke, cara menghapus baloknya atau itunya, kita bisa klik kanan pada baloknya atau bloknya. Kita klik kanan, delete blok. Jika misalnya anak-anak salah memasukkan bloknya. Lalu masukkan pula balok perintah pada tab kontrol, yaitu balok perintah wait. Kita ke tab kontrol, kita cari wait. Nah, ini kita taruh di bawah forever tapi terletak di atas next custom. Nah, ini wait-nya itu dalam artian jeda waktunya kita ganti, kita sesuaikan pada buku dia meminta 0,5, kita masukkan 0,5. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan suara. Kalau suara yang digunakan terletak di mana anak-anak? sound. Oke, benar, terletak di sound. Kita klik pada
step sound, kita cari play sound ground, kita taruh di bawah balok wait. Nah, kalau kita play dia akan seperti ini. Atau bisa untuk memplaynya bisa klik go. Kalau untuk menghentikannya bisa klik stop. Oke. Selanjutnya Caranya putus. Selanjutnya kita tambahkan apa Nana? Atau masih ada yang ditambahkan kembali? Oh, ternyata tidak ada. Nah, selanjutnya pada poin nomor 11. Nah, untuk lebih jelasnya susunan baloknya bisa dilihat di poin nomor 10. Itu contoh susunan baloknya. Lalu pada poin nomor 11 kita akan menambahkan background. Nah, ada yang sudah bisa menambahkan background? Aku Pak, nih. Aku bisa. Nih Pak. Gimana cara Klik tool yang mana Nana? Backdrop. Drop. Yang ini bukan Nak? Ya itu Pak. Iya. itu Pak? Oke, benar. Iya Pak. Kita klik ya anak-anak ya. Kita klik backdrop. Iya. Lalu selanjutnya itu jungle. Kalau jungle berarti terletak di mana anak-anak? Outdoors. Outdoor. Kita cari jungle. Oke, kalau jungle dia terletak di outdoor ya anak-anak ya. Benar, terletak di outdoor. Kita tambahkan. Nah, sprite-nya kita sesuaikan. Nah, misalnya di sebelah sini atau sini. Nah, jika sudah, ketika di play, Pak, ya nak. saya nggak ada yang outdoor. Outdoor. Seharusnya ada sih nak, coba diklik backdropnya. Kalau nggak ada, klik di search. Nah, benar. Kalau nggak ada, kita cari di search, kita cari jungle. Nah, itu. Juga seperti itu. Nah, seperti ini anak-anak ya. Tapi masih tetap nggak ada. Klik jungle. Nggak ada. Pakai Scratch yang online atau Scratch yang diinstal di PC nak? Ini yang dari link. Harusnya ada sih nak yang di outdoor, karena ini versi online harusnya sama semua. Oke, kalau nggak ada jungle ya boleh pakai background apa bebas anak-anak, yang penting bisa disesuaikan dengan sprite-nya. Nah, jika sudah, kita coba ya anak-anak ya, kita jalankan. Kita jalankan seperti ini. Kita klik go. Dia bergerak ya anak-anak ya. Singanya seolah-olah seperti bergerak. Nah, kita hentikan. Nah, untuk melihat fungsi if on edge-nya ini berfungsi atau enggak, kita letakkan di sini. Kita jalankan kembali. Nah, dia otomatis jika kita menabrak dari bagian tepi ini, dia otomatis kembali ya anak-anak ya. Pencet apa Pak? Untuk apanya nak? Untuk menjalankannya atau untuk Menjalankannya. menjalankannya yang bendera ini bisa nak. Diklik bendera yang ini, yang berwarna hijau ini. Untuk memberhentikannya atau stopnya kita bisa menggunakan yang berwarna merah ini, yang terletak di samping tombol bendera. Oke. Saya seperti ini Pak. Ngebak Pak. Jadi begitu. Oke.
Selanjutnya bisa kita edit sprite-nya ini, bisa kita edit pakai apa anak-anak untuk mengganti warna sprite-nya? Ada yang tahu? Costumes. Ya benar, berarti sudah menjelajahi itunya ya, sprite-nya ya nak ya. Pada, Saya ngebug Pak ceritanya Pak. oke, pada custom bisa kita pilih. Misal singanya mau diberi warna misalnya warna ungu seperti ini, atau warna yang lain bisa diganti. Nah, lalu kita pilih bucket ini, bucket fill, kita tuang warnanya. Gimana Pak? Saya tadi belum. Oke, Bapak ulangi ya. Nih, kita pada kan tadi di code. Nah, ini kan ada code, ada custom, ada sound. Nah, ini pada custom kita bisa pilih pada custom ini. Nah, kita pilih warnanya di sini, kita klik drop down-nya ini, kita ganti seperti ini. Lalu saturasinya bisa kita atur juga. Terus kecerahannya bisa kita atur warnanya. Lalu kita pakai tools fill untuk memberi warna pada sprite-nya ini. Kita pilih aja, kita klik tools fill-nya. Selanjutnya kita klik pada sprite-nya ini. Nah, seperti ini. Lalu jika kita play lagi, nah, dia warnanya nggak imbang ya anak-anak ya. Nah, biar imbang gitu. Saya seperti ini Pak. Oke. Sudah. Sekarang jika sudah, untuk memberi warna, mungkin posisi seperti ini juga bisa kita beri warna. Nah, posisi seperti ini bisa kita beri warna juga, bisa kita ganti warnanya, kita samakan. Dan nggak hanya badannya aja ya anak-anak ya, kita bagian mata juga bisa, atau ininya juga bisa kita ganti warna. Nah, jika sudah, selanjutnya kita simpan project kita. Ada yang udah tahu cara menyimpan project di Scratch? Belum Pak. Save file. Kita simpan ya anak-anak ya. Simpannya kita klik file, lalu kita save to your computer. Nah, dia otomatis akan tersimpan, akan terdownload. Nah, dia akan otomatis terdownload. Nah, setelah itu, jika sudah, file hasil downloadan ini diupload ke Google Classroom seperti biasa, seperti mengumpulkan tugas seperti biasa. File yang ini diupload ke Google Classroom seperti saat mengumpulkan tugas ya anak-anak ya, kayak seperti kemarin. Bisa anak-anak buka Google Classroom-nya. Nah, nanti bisa diupload projectnya ini. Gimana? Saya jadi dari ulang Pak. Karena saya error. Oh, error. Oke, nggak apa-apa nak. Oke, selanjutnya untuk komputer mungkin cukup sekian. Untuk dilanjut dengan agama bersama Sister Anet. Jangan lupa nanti filenya yang tadi, scratch yang kita download tadi dikumpulkan ke Google Classroom ya anak-anak ya. Seperti mengumpulkan tugas kemarin. Videonya nanti di-upload di YouTube ya Pak? Ya, nanti videonya Bapak share, Bapak upload. Oke Pak. Oke, itu sekarang bersama Sister Anet ya anak-anak ya. Oke Pak. Iya Pak. Oke Pak. Jangan live dulu ya anak-anak ya. Oke Pak. Oke. Dadah Pak. Juga Baik Pak. mohon tenang dulu, jangan live dulu. Kita masih ada Google Meet dengan Sister Anet. Sebentar Bapak panggilkan Sister Anet. Oke Pak. Oke Pak. Oke.
Singa saya tadi suaranya. Suara apa itu? Itu suaranya kalau misalnya Nggak jadi. Suara dari mereka itu. dua-dua mikrofonnya jadi mantul mereka suaranya. Karena seperti itu karena angin HP-nya deketan Bu. Testar. Jadi suara kayak gitu. Satu di mute, satu enggak kalau misalnya deketan. Gitu. Nanti malah mantul suaranya, suara kayak gitu. Itu enggak. Kodenya kayak gitu kan? Jadi segitu banyak banget tuh. Ternyata kan dikit. Itu ada kita belajarnya sampai kayak gini loh. Ngapain? Oke, coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi suster. Selamat pagi suster. Maaf ya, ini tadi ada gangguan jaringan internet dan Zoom itu tidak bisa dipakai hari ini. Dengar ya suster ya. Dengar suster. Dengar suster. Nah, anak-anak yang terkasih, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Oke, tentang Yesus. Tentang Yesus memanggil orang berdosa, ya. Siapa di situ peran utamanya, siapa yang minggu yang lalu, pelajaran minggu yang lalu?
Si Sakeus ya. Udah dimatiin. Si Sakeus. Siapa Sakeus itu? Ya, kalau menurut cukai. Siapa Sakeus? Pemungut cukai itu. Ya, dia adalah sebagai seorang pemungut cukai ya. Cukai. Ya, dia orang berdosa, tetapi akhirnya oleh Tuhan dicari dan akhirnya Tuhan Yesus mau menumpang di kemahnya ya, karena Sakeus mau bertobat. Nah, pada hari ini gimana Pak untuk presentasi? Hari ini kita masuk dalam pelajaran ke-12, yaitu tentang Yesus menderita. tentang apa? Yesus menderita, wafat dan bangkit. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ya. kelihatan Bu. Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Tadi sudah dibuka dengan doa belum? Sudah ya? Sudah. Nah, baik, kalau sudah kita lewati doanya. Ini untuk memperbesarkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, memahami kisah sengsara Yesus, wafat dan kebangkitannya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, meneladan pengorbanan Yesus. Ya, dan perhatikan saja. Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di lingkungan masyarakatnya. Jadi Yesus itu sangat menentang tentang adanya ketidakadilan dan juga kebobrokan atau lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang rusak. Nah, di sisi lain Yesus banyak berbuat baik bagi orang yang miskin, menderita dan tersingkir. Jadi Yesus justru banyak berbuat baik bagi orang-orang yang keadaannya itu miskin, menderita, kemudian tersingkir ya. Nah, bagi Yesus berkorban adalah wujud nyata dari kasihnya. Seperti dalam Injil Yohanes, dia bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ya. Jadi tidak ada kasih yang, jadi kasih di sini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Nah, bagi masyarakat Yahudi, segala hal yang tidak baik pada waktu itu seperti penyakit, penderitaan dan kemiskinan itu dipercaya sebagai akibat dosa. Jadi kalau orang-orang dulu itu mengalami sakit, berbagai penyakit, lalu menderita hidupnya, keadaan ekonominya lemah atau terjadi miskin dalam keluarga itu dipercaya karena akibat dari dosa itu sendiri. Akibatnya akan dosa. Oleh karena itu, tindakan-tindakan Yesus bagi orang-orang miskin, menderita dan tersingkir dipahami dan dinyatakan sebagai tindakan pengampunan dosa atau penyelamatan ya. Nah, makanya Yesus hadir di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang keadaan hidupnya itu oleh orang-orang Yahudi dikatakan miskin, menderita dan tersingkir ya. Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu dianggap menghujat para pemimpin agama ya. Itu yang mengatakan, yang menganggap itu adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Yesus dianggap menghujat Allah bagi para pemimpin agama, sebab Yesus mengaku sebagai anak Allah ya. Hal ini sebagai tindakan yang tidak dapat diampuni oleh mereka. Maka para pemimpin bangsa Israel sepakat untuk membunuh Yesus. Itu nanti bisa dilihat nanti dalam doa jalan salib ya. Nah, pemimpin bangsa Yahudi lalu membawa Yesus ke Pontius Pilatus untuk dimintakan hukuman mati.
Karena pada zaman itu yang boleh menghukum mati hanya pemerintahan Romawi, ya, pemerintahan lain tidak boleh. Meskipun pada awalnya pada waktu itu Pontius Pilatus tidak setuju dengan hukuman itu karena tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari dalam diri Yesus. Ya. Tapi akhirnya Yesus juga diadili oleh Pontius Pilatus, ya. Dihukum mati dia, ya. Tapi akhirnya Pontius Pilatus memberikan juga hukuman itu. Yesus disiksa, dipaksa memanggul salib hingga akhirnya wafat di salib. Nah, Yesus memanggul kayu salib yang begitu berat dengan tenaga dan pikiran yang sudah lelah. Jatuh berapa kali waktu itu Yesus? Tiga kali. Ya. Nah, salib yang dipanggul yang menjadi tempat salib itu sebenarnya yang dia panggul itu sebagai tempat dia nanti disalibkan di Gunung Kalvari, ya. Tergantung selama kurang lebih Bukannya Golgota. Iya, Kalvari itu di Golgota, Gunung Golgota atau Kalvari sama, ya. Jadi nanti kalau ada soal ini yang jawab Golgota benar, Kalvari juga benar. Itu istilah saja. Nah, nanti kalian lihat di buku cetak ya untuk doa jalan salib urutan itu. Ada berapa perhentian? Kalau yang sudah tahu. Berapa? Berapa perhentian? 14. Nah, nanti dilihat ya. Yesus senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Jadi kepada orang yang miskin, yang menyakiti, yang menyiksa, itu dia tetap berbuat baik, bersikap baik, ya. Nah, namun karena ia menyatakan diri sebagai anak Allah dan dapat mengampuni, ia diajukan ke pengadilan Pilatus, ya. Padahal waktu itu dia tidak menemukan kesalahan sedikit pun, tapi dia tetap dihukum mati dan Yesus pun taat, ya. Nah, menjelang ditangkap, ia mengadakan perjamuan Paskah dengan para murid. Namanya apa perjamuan itu kalau ingat? Perjamuan terakhir. Ya. Kita rayakan peringati pada hari apa? Lupa. Kamis Putih, ya kan? Di sana terjadi Yesus mencuci kaki para rasul. Ya, para rasul atau para muridnya. Nah, dalam perjamuan itu ia mengatakan bahwa sengsara dan wafatnya merupakan kurban, ya. Dan darah yang mengucur dari tubuhnya ialah darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Itulah pengorbanan Yesus, ya. Sungguh luar biasa. Nah, menurut anggapan orang Yahudi, kematian Yesus itu merupakan kematian terkutuk. Karena mereka anggap Yesus menghujat Allah. Karena mereka ya. Nah, dengan kebangkitan Yesus, lalu apa yang dikatakan dan dilakukan sepanjang hidupnya itu dibenarkan Allah. Jadi, apa yang dibuat oleh Yesus selama hidupnya itu dibenarkan oleh Allah. Tuduhan orang Yahudi itu tidak benar, ya. Jadi memang Yesus itu sungguh anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Coba kalau Yesus tidak wafat di kayu salib, kita tidak ada sampai sekarang. Maka kita harus bersyukur bahwa ada tapi zaman batu. Nah, itu beda, ya. Oke. Nah, di sini suster menampilkan doa jalan salib. Perhentian pertama itu dari sini, ya. Ini pertama. Yesus dihukum mati. Perhentian kedua apa coba? Ada tulisan itu. Sudah lama banget aku lupa. Kelihatan toh yang ditampilkan suster? Enggak gerak di ini. Tidak, suster, enggak gerak. Oh, enggak gerak ya? Tidak. Iya, enggak gerak. Iya, suster. Oh, yang perhentian. Dari Tapi gambarnya kelihatan enggak? Enggak. Diem doang gitu. tidak, suster. Ketiga. Oh, enggak kelihatan. Ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus jatuh yang kedua kalinya perhentian keberapa?
7. Ya, ketujuh. Yang ketiga, Aku ngasal banget itu. perhentian keberapa yang ketiga kalinya Yesus jatuh? 12. 12 tuh wafat. Sebelum wafat. Jatuh dulu baru wafat. Ayo, perhentian berapa siapa tahu? 9. 9, betul sekali ya. Yang aku tadi, yang kedua aku ngasal aja. Benar, perhentian ketujuh itu Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Padahal aku nggak tahu. Aku Perhentian telah yang ngasal. ke-9 Yesus jatuh untuk ketiga kalinya ya. Jadi nanti bisa dibaca di buku cetak agama lengkap di situ ya. Nah, ini ada bahan refleksi. Nggak kelihatan ya tulisan suster ya? Enggak, Tidak, suster. diem doang. Malah berhenti. Oh, berhenti. Kenapa Pak kok berhenti, Pak? Iya, suster. Sapope. Tasman. Jadi nggak kelihatan tadi. Tidak, Enggak. suster. Diam doang. Oh, Nggak hanya judulnya tadi ya? Tidak. Iya, suster. Oh, aduh, kasihan Yes. amat anak-anak ini. Oke, nah ada refleksi. Refleksinya adalah sebentar. Udah. Kalian minus sama ngapain? Ini untuk gladiasi kuning. Apaan? Nanti tugasnya sudah suster. Kirim. Tugasnya sudah suster share di Google Classroom ya. Ya, suster. Baik, suster. Jamnya Iya, setiap kelas berbeda. Jadi Baik, refleksinya juga sudah suster. Nanti suster share aja deh ininya, materinya supaya kalian tahu refleksinya apa saja. Jadi refleksi kita atau yang perlu kita renungkan, refleksikan sejauh mana saya sudah berkorban untuk orang tua, kakak atau adik dan teman-teman. Kalau seperti dalam cerita dalam buku cetak itu tentang Sony ya, Sony dan Marcel. Sudah pernah baca belum? Enggak. Belum, Nah, suster. nanti di sana ada Belum. cerita sangat bagus. Sangat bagus. Nanti anak-anak silahkan membaca supaya tahu maksud cerita itu apa. Di sana Sony itu sungguh luar biasa. Dalam usia 16 tahun biasa. ia sudah memiliki sikap sebagaimana orang tua ya. Jadi ia rela tidak sekolah dan menghidupi adiknya namanya Marcel ya. Ia bekerja apapun, membantu di warung makan atau di warung kopi. Jadi Sony bekerja dari sore hingga warung itu tutup. Semua itu dibuat demi mendapatkan makan dan sedikit uang untuk hidupnya dan untuk adiknya. Jadi si Sony itu sangat mengasihi Marcel adiknya. Nah, disitulah pengorbanannya ya. Dia sampai meninggalkan belajarnya. Dari anak sekolah. Iya, betul. Jadi karena mereka sudah tidak punya orang tua, ayahnya meninggal, mungkin ibunya menikah lagi tidak tahu, maka Sony untuk rela berkorban membiayai adiknya ya. Jadi itu refleksi yang pertama. Yang kedua, Sony mengorbankan sekolahnya demi menghidupi adiknya. Apa wujud pengorbanan saya? Kalau Sony tadi kan rela berkorban, meninggalkan belajarnya lalu mengurusi adiknya. Nah, kita masing-masing apakah pernah memiliki pengalaman berkorban ya dari hal-hal yang kecil saja ya. Misalnya membantu orang tua lagi belajar tapi mama atau papa minta tolong, sudahlah saya belajarnya berhenti dulu, saya akan membantu mama papa, gitu bisa ya. Kemudian yang ketiga, apa yang saya rasakan ketika saya bisa berkorban untuk orang lain? Apakah ada yang mau cerita pernah berkorban?
Bahagia. Rasanya bahagia ya. Rasanya bahagia. Apalagi misalnya membantu teman atau memberi sesuatu kepada teman yang Dulu abis itu aku bantuin. ya, yang teman yang tidak punya itu gimana rasanya? Senang atau sedih malahan? Apaan? Senang. Senang ya, senang karena kita bisa memberi apa yang menjadi milik kita ya. Nah, nanti adik-adik juga membuat niat ya supaya dapat meneladani Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia ya. Umat manusia. Ya, jadi nanti untuk lengkapnya dibaca di buku cetak. Semua belinya dulu waktu awal belajar edisi revisi atau buku lama? Buku cetaknya. Sister. Ya, edisi revisi ya. Jadi halamannya sama, mulai 143 sampai selesai bab 12 ya. Nah, anak-anak, nanti suster akan share di Google Classroom materinya. Untuk tugas sudah suster share. Kemudian minggu depan suster akan memberi latihan ya. Latihannya bab 11 dan 12. Oke? Oke, suster. Nanti soal latihannya semua pilihan ganda. Jadi tapi harus tetap belajar mulai bab 11 dan 12 untuk latihan ulangan ya. 11 dan 12 untuk latihan ulangan ya. Jelas? Jelas Ken? Jelas, suster. Ken sinyalnya mati kayaknya. Jelas. Jelas? Jelas Ken? Jelas. Oke. Ada pertanyaan tidak untuk siang ini? Tidak. Tidak ada. Tidak. Kalian sehat semua ya? Sehat-sehat. Baik-baik, sehat-sehat. Tidak usah pergi-pergi dulu. Siap, suster. Nah, tetap banyak berdoa supaya COVID-19 segera pergi dari bumi kita yang tercinta ini. Oke? Kan udah ada vaksinnya. Iya, kan ada tapi vaksinnya kan sekarang. belum. Udah 15 juta. Kita yang penting protokol kesehatan harus mematuhi dan makan makanan yang bergizi ya. Pasti akan sehat. Kita harus percaya dan banyak berdoa. Ya, anak-anak ya. Oke, kita tutup dengan doa. Ken, doa ditutup dengan doa, Ken. Aku. Ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dalam pembelajaran dari tadi saat mulai unit jam 9. Sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami. Berkatilah kami, lindungilah kami, jagalah kami dari segala bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. 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 Dan Roh Kudus. Tuhan selalu selama-lamanya. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Selamat belajar. Suster. Ini Suster. jaga kesehatan supaya bisa melihat semua. Jaga kesehatan. Suster juga. Ya, sama-sama ya. Cuma sampai sini aja. Suster. Boleh lift. Boleh lift ya. Sudah pada lift yang lain. Ya, suster. Oke. Mana liftnya? Dadah suster. Dah. Aku udah buat